kita dapat definisi, misalkan fungsi f, S dari S ke R, di mana S ini adalah himpunan bagian dari R dengan C min delta X, C plus delta X, himpunan bagian dari S. Nah, fungsi F memiliki turunan kanan pada titik Q jika dan hanya jika limit FC plus delta X min FC per delta X itu delta X-nya mendekati 0 dari sebelah kanan. Itu ada ya, jadi limit turunan kanannya itu ada, dan fungsi f memiliki turunan kiri. Jadi di sini kita biasanya lihat ya, kita punya garis bilangan, misalkan ya. Nah, di sini kita punya 0. Di sini kita punya 0. Nah, untuk yang limit turunan kanan berarti itu adalah fungsi yang mendekati dari sebelah kanan. Jadi 0 positif di sebelah sini, ini dari turunan kanannya. Nah, terus untuk turunan kiri itu mendekati dari sebelah kiri. Gitu. Jadi ini memiliki turunan kanan dan F memiliki turunan kiri. Nah, jika misalkan fungsi f itu S mendekati R, S bagian dari R, dan X ini anggota dari S, dan L itu anggota dari R, fungsi f dapat diturunkan di titik X jika dan hanya jika turunan kiri sama dengan turunan kanan. Jadi, dia memiliki turunan jika turunan kiri sama turunan kanannya ini sama hasilnya. Atau tidak discontinue ya. Nah, jadi f aksen X itu sama dengan L, nilai limitnya, jika dan hanya jika dia tuh punya L, punya nilai limit, jika limit dari turunan sebelah kanan itu sama dengan turunan dari sebelah kiri dengan definisi. Nah, turunan sebagai fungsi aljabar. Coba kamu amati dan bandingkan proses penyelesaian turunan dengan menggunakan limit fungsi. Nah, kita sudah dapat ya tadi bahwa fx sama dengan x kuadrat, sesuai dengan contoh yang sebelumnya, kita selesaikan dengan definisi, yakni limit fx plus delta x min fx per delta x, di mana delta x-nya mendekati 0. Nah, kita juga bisa melakukan untuk semua fungsi ya, x pangkat 4, tapi di sini kita harus pintar-pintar dalam menyelesaikan, memanipulasikan aljabarnya, gitu. Nah, bagaimana jika yang nilai fx-nya itu sama dengan x pangkat 100, atau bahkan x sama dengan pangkat pecahan gitu. Nah, apakah kita bisa menggunakan definisi menyelesaikannya? Tentu bisa, tapi kita harus memanipulasikan aljabarnya ini benar-benar cukup effort ya, cukup berusaha sekali. Nah, tentu untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan mengkaji aturan-aturan suatu turunan. Di sini kita dapat ya, suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Nah, untuk n itu bilangan asli. Dari f aksen x, dari definisi itu adalah limit dari ini, ya kan, yang tadi. Nah, kita dapat fungsinya ini adalah ax pangkat n, sehingga kita dapat x plus ax pangkat n min xn. Nah, ini kita lakukan manipulasi aljabar juga, x pangkat n plus xn min 1 delta x sampai min ax pangkat n. Nah, di sini nilai delta x-nya sama dengan delta x yang bawah, kita dapat coret ya. Nah, di sini kita perhatikan pada yang kelima ya, di sini nilai delta x-nya selalu ada. Di sini nilai delta x-nya selalu ada. Nih, di sini delta x-nya ya. Di sini delta x, di sini delta x. Nah, karena delta x-nya itu sama mendekati 0, jadi kita bisa substitusi 0, 0, jadi 0. Jadi tinggal a n x n min 1. Sehingga kita dapat aturan yang pertama untuk turunan f aksen x dengan fungsinya itu fx sama dengan ax pangkat n, itu a n x min 1. Jadi tentu teman-teman udah tahu ya. Jadi A ini adalah konstanta, A dikalikan dengan pangkat di atasnya, jadi A kali N, X, N, dan pangkatnya itu dikurangin 1. Jadi A, N, X min 1. Nah, kita dapat
aturan yang pertama, jadi kita bisa menyelesaikan untuk X pangkat 100 lebih mudah. Jadi 1 dikali 100, 1 di sini adalah variabelnya, koefisiennya, 1 dikali dengan pangkatnya 100, X 100 min 1. 100 min 1 dapat 99, dan juga berlaku untuk yang D, yang poin D. Nah, untuk aturan turunan berikutnya, jika kita punya fx sama dengan k, di mana k ini adalah suatu konstanta. Didapat bahwa f aksen x sama dengan 0. Nah, dapat dibuktikan sebagai berikut, ya. Jadi, untuk semua x plus delta x, berapapun perubahannya, dia tetap menghasilkan fungsinya itu suatu konstanta. Jadi, k min k sama dengan 0, 0 dibagi dengan delta x itu 0. Nah, di aturan kedua, ini adalah fungsi identitas. Jadi, fx sama dengan x, dan f aksen x itu sama dengan 1. Nah, itu sama. Bisa dilihat untuk pembuktiannya. Nah, di sini kita punya contohnya. Jadi, fx sama dengan 100, karena 100 ini adalah konstanta, jadi kita dapat turunannya itu adalah 0. Nah, fy sama dengan y, di sini adalah fungsi identitas, jadi kita dapat f aksen y itu sama dengan 1. Nah, ini untuk turunan fungsi, untuk aturan yang ketiga, yaitu turunan fungsi fx sama dengan a u aksen x dan u aksen x. Jadi di sini kita punya ya sama fungsinya. Untuk penjelasannya seperti berikut. Jadi sebenarnya itu bedanya sama yang sebelumnya, yang aturan pertama an x n min 1, itu di sini depannya itu bukan adalah suatu konstanta tetap, dan di sini juga adalah namanya itu fungsi. Nah, ya, suatu fungsi. Nah, ini di sini kita menggunakan permisalan gitu, karena mungkin lebih mudah kalau permisalan gitu ya. Jadi 6 dikali 9 x pangkat 8. Di sini 8-nya ini dari u aksennya, dari fungsi u. Jadi u aksen ini tadi sama ya, 1 dikali 9, x 9, 9-nya ini dikurangin 1 jadi 8. Jadi kita dapat 54 x pangkat 8. Nah, gimana sih kalau misalkan turunannya itu adalah suatu fungsi positif, fungsi penjumlahan dan suatu fungsi pengurangan. Jadi kalau untuk fungsi pertambahan atau penjumlahan itu sama aja, kita balikan lagi ke definisinya. Jadi ux plus delta x plus Vx plus delta x min Ux plus Vx per delta x. Nah, di sini kita kumpulkan yang sama-sama Ux dan Vx. Di sini kita dapat pecah ya, sesuai dengan aturan limit, sehingga kita dapat bahwa di sini kita dapat ekspresi berikut ini adalah U aksen X, jadi turunan dari U. Dan limit ini itu adalah V aksen X. Ya, jadi menampilkan V aksen X. Jadi kita dapat bahwa turunan dari suatu fungsi penjumlahan Ux plus Vx ini adalah U aksen X plus V aksen X. Juga berlaku untuk pengurangan ya. Ini contohnya, jadi kita punya 7x pangkat 4 plus 2x kuadrat. Jadi ini bisa kita selesaikan sendiri-sendiri. Jadi 7x pangkat 4, 28x pangkat 3 plus 4x gitu ya. Dan juga penjumlahnya sama. Nah, gimana kalau misalkan adalah perkalian? Suatu fungsi perkalian ya. Jadi fx-nya itu diberikan fungsi ux dikali vx. Dengan v aksennya kita cari dengan sama ya, dengan cara yang sama kita balikan ke definisi fx plus delta x min fx per delta x. Nah, di sini nilai fx plus delta x-nya itu adalah sebuah fungsi ux dikali vx. Nih, ux plus delta x dikali vx plus delta x. Nah, ini kita lakukan manipulasi aljabar. Lalu kita dapatkan seperti berikut ya. Jadi kita bisa pecah nih Ux plus delta X
Vx plus delta X min Vx per delta X. Nah, di sini kita dapat Ux plus delta X. Nah, Ux plus delta X ini adalah Ux itu sendiri, gitu ya. Nah, terus limit dari ini itu adalah menampilkan V aksen X, gitu ya, definisi dari V aksen X. Dan ini juga sama, Vx, Vx dikali dengan U aksen X gitu. Lalu kita dapatkan bahwa turunan dari turunan dari fungsi Ux kali Vx itu adalah U aksen X dikali Vx plus Ux dikali V aksen X. Jadi turunan fungsi kiri dikali dengan fungsi kanan ditambah turunan dari fungsi kanan dikali dengan fungsi kiri gitu ya. Nah, kalau misalkan pembagian itu bagaimana? Nah, di sini ditampilkan untuk pembuktiannya. Bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Nah, kita dapat bahwa itu adalah U aksen X, turunan dari fungsi pembilang, U aksen X dikali Vx min Ux dikali V aksen X, turunan dari penyebutnya per Vx kuadrat, gitu. Nah, ini kita punya juga kalau misalkan fungsinya itu adalah Ux pangkat N. Jadi di sini kita itu di dalamnya ini adalah sebuah fungsi. Jadi fungsi, bukan cuma X doang gitu ya. Adalah sebuah fungsi, jadi di sini adalah N, biasanya ya, N tetap dikalikan ke depan, dikali dengan Ux, Ux-nya ini N-1, dan turunan dari di dalam fungsi itu sendiri. Jadi turunan di dalam fungsi itu sendiri ya nih. Jadi N dikali U aksen X, turunan dari fungsi itu sendiri, dikali dengan Ux N-1. Nah, contohnya seperti berikut. Jadi kita punya fungsi 2x kuadrat min 3x pangkat 4. Ya, jadi kita selesaikan dulu langsung ya. 4, nih di sini 4, dikalikan dengan 2x kuadrat min 3x. Di sini 4-nya itu dikurangi 1, jadi 3. Dan turunan dari di dalam fungsi kurung itu sendiri adalah 4x min 3. Gitu. Nah, ini bisa diselesaikan. 4 dikali 4x, 16x, min 12. Gitu ya. Nah, ini catatannya. Jadi kita punya aturan turunan. Aturan turunannya itu jika dia konstanta, hasilnya adalah 0. Jika dia itu adalah fungsi x itu sendiri, jadi hasilnya itu adalah nilai konstantanya. Untuk AXN, untuk fungsi AXN itu N dikali AXN-1, dan kalau untuk penjumlahan pengurangan, itu adalah turunan dari masing-masing fungsinya. Kalau perkalian, itu ditampilkan berikut ya. Jadi turunan dari fungsi kiri dikali dengan fungsi kanan, ditambah turunan dari fungsi kanan dikali dengan fungsi kiri. Nah, untuk pembagian sama juga seperti perkalian, bedanya di sini pengurangan ya, per fx kuadrat gitu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.